Tumbal di kilometer 17. Langit malam di jalur selatan selalu tampak berbeda. Bintang memang banyak, tapi suasananya terasa pekat dan dingin. Seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Arga menarik napas panjang di balik kemudi truk tuanya. Muatan malam ini harus sampai di Cilacap sebelum fajar. Kalau mau selamat, jangan berhenti di kilometer 17. Jangan kasih tumpangan sama siapapun. Pesan itu kembali terngiang di kepala Arga. Itu nasihat dari Joko, sesama sopir yang ia temui di rest area sebelum berangkat. Katanya, jalur itu angker dan sering minta tumbal. Arga menepuk-nepuk setir. Cuma cerita orang. Yang penting hati-hati. Gumamnya mencoba meyakinkan diri. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Jalan mulai sepi. Lampu sorot truk memotong gelapnya malam, menyorot jalan yang meliuk di antara hutan jati. Angin laut selatan membawa bau asin bercampur bau tanah basah. Namun semakin mendekati kilometer 17, bulu kuduk Arga mulai meremang. Ia mencium sesuatu, bau amis seperti darah. Padahal ia tahu muatannya hanya berisi karung beras. Bau apa ini? Arga mengernyit, membuka kaca jendela. Bau itu semakin kuat. Ia melirik kaca spion. Seketika dadanya berdegup kencang. Ada sosok perempuan duduk di atas bak truk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih lusuh diterpa angin. Ya Tuhan, Arga menginjak gas lebih dalam. Tapi sosok itu tidak hilang. Bahkan seakan ikut terbawa laju truk. Tetap duduk di posisi yang sama. Beberapa menit kemudian, Arga sampai di tikungan panjang. Jalan ini terkenal licin jika malam, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri di tengah jalan mematung menunduk. Arga spontan menginjak rem keras-keras. Ban berdecit, truk berhenti hanya beberapa meter di depan sosok itu. Jantung Arga hampir meloncat. Ia membuka pintu dan turun, berlari ke arah tengah jalan. Namun saat ia mendekat, perempuan itu sudah menghilang. Hanya ada kain putih lusuh tergeletak di aspal. Arga memungut kain itu, dingin, basah, dan berbau amis darah. Angin malam bertiup kencang membuat pohon-pohon di tepi jalan bergoyang seperti bisikan. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam truknya. Mas, jangan pergi. Arga membeku di tempat. Suara itu terdengar jelas dari kursi penumpang sebelah. Padahal ia yakin tadi truknya kosong. Perlahan ia menoleh. Di balik kaca, ia melihat bayangan seseorang duduk di kursi penumpang menghadap lurus ke depan. Dengan tangan gemetar, Arga kembali masuk ke kabin, menyalakan mesin dan melanjutkan truk secepat yang ia bisa. Tapi suara itu terus terdengar, lirih seperti berbisik tepat di telinganya. Temani aku, jangan biarkan aku sendirian di sini. Arga menggenggam setir erat-erat. Ia tahu malam ini akan panjang. Truk terus melaju menembus gelap. Tapi Arga tidak berani melirik kursi penumpang. Ia hanya bisa fokus menatap jalan di depan. Berusaha berpura-pura tidak mendengar bisikan yang terus-menerus memanggil namanya. Mas, pelan sedikit. Aku kedinginan. Suara itu begitu dekat. Seperti benar-benar ada seseorang duduk di sebelahnya. Arga menggetarkan gigi, berusaha menenangkan diri. Jangan diladenin, gumamnya pelan. Namun hawa di dalam kabin semakin dingin. Kaca depan mulai berembun, padahal AC truk sudah ia matikan sejak tadi. Bau amis semakin menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Arga memberanikan diri melirik sebentar dan jantungnya hampir berhenti. Di kursi penumpang, sosok perempuan itu kini duduk dengan jelas. Rambutnya panjangnya menutupi sebagian wajah.
Baju putih lusuhnya berlumuran tanah. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan. Tapi dari celah rambut, Arga bisa melihat mata hitamnya, mata yang kosong tanpa bola mata, hanya kegelapan. Arga memalingkan muka secepat mungkin dan menambah kecepatan truk. Namun, saat ia menoleh lagi ke depan, perempuan itu kini berdiri di tengah jalan, beberapa meter di truk. Ya Tuhan, Arga membanting setir, membuat truk hampir terguling. Ban belakang menghantam batu pinggir jalan, muatan bergoyang keras. Truk berhenti mendadak, Arga terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke kursi penumpang, kosong. Ia mematikan mesin dan turun untuk memeriksa muatan. Semuanya tampak utuh, tapi di tanah tepat di sebelah ban, ia menemukan jejak kaki. Jejak itu tampak basah, seolah baru saja dilalui seseorang, padahal jalanan berdebu. Dan anehnya, jejak itu hanya ada satu arah, menghilang di tengah aspal. Tiba-tiba radio truk menyala sendiri, memutar siaran dangdut dengan volume keras. Arga buru-buru masuk ke kabin dan mematikan radio. Tapi tak lama kemudian suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini dari belakang punggungnya. Mas, kenapa berhenti? Aku belum ikut sampai tujuan. Arga merinding hebat. Ia menoleh perlahan, tidak ada siapa-siapa. Tapi kaca spion menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada wajah pucat menempel di kaca belakang kabin. Senyum lebar mengerikan. Arga segera menyalakan mesin, menekan gas sekuat tenaga. Jalan kembali sepi, tapi hawa mencekam itu tidak hilang. Sesekali, ia melihat rambut panjang tergerai di ujung spion, seperti ada yang duduk di bak truk. Beberapa kilometer kemudian, Arga melihat warung kecil dengan lampu redup di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, ia berhenti. Ia butuh bertemu manusia, siapa saja, untuk memastikan dirinya tidak gila. Begitu ia masuk warung, seorang bapak tua yang menjaga warung menatapnya lama. Sampean habis lewat kilometer 17 toh? Tanya si bapak pelan. Arga mengangguk lemah. Iya pak, saya kayaknya diganggu. Bapak itu menghela napas panjang lalu menutup warungnya. Kalau begitu, sampean harus hati-hati. Malam ini tanggalnya pas. Jalur itu pasti minta tumbal. Bapak tua itu mempersilakan Arga duduk di bangku panjang di depan warung. Lampu Petromax yang tergantung di atap bergoyang pelan tertiup angin, membuat bayangan di sekitarnya bergerak-gerak seperti menari. Arga meraih segelas kopi yang disodorkan. Tangannya masih bergetar. Pak, apa maksudnya jalur itu minta tumbal? Bapak itu menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Dulu, sekitar 10 tahun lalu, ada kecelakaan besar di kilometer 17. Truk muatan pasir terguling, menimpa seorang perempuan hamil yang sedang menunggu tumpangan di pinggir jalan. Suaminya bilang dia sedang pergi mencari bantuan, tapi saat balik istrinya sudah meninggal di tempat. Arga menelan ludah. Bau amis yang tadi ia cium mendadak kembali terasa. Entah nyata atau hanya sugesti. Sejak kejadian itu, lanjut bapak itu, setiap tahun pada malam yang sama, pasti ada kecelakaan di tempat itu. Selalu ada korban. Ada yang bilang itu cuma kebetulan, tapi kami yang tinggal di sini tahu, itu bukan kebetulan. Perempuan itu belum tenang, dia menuntut tumbal. Arga merasa bulu kuduknya berdiri. Lalu, kalau saya barusan melihat dia, bapak itu menatap tajam. Itu artinya sampean yang dipilih malam ini. Arga hampir tersedak mendengar kalimat itu. Apa maksud bapak? Saya akan mati?
Belum tentu, jawab si bapak. Kalau sampean mau ikut saya, mungkin kita bisa menghentikannya. Tapi kalau sampean tetap jalan tanpa melakukan apa-apa, bisa jadi truk sampean terguling sebelum sampai kota. Arga terdiam, jantungnya berdegup kencang. Suara radio truk yang tadi sempat mati kini kembali terdengar pelan dari kejauhan. Padahal ia yakin mesin truk dimatikan. Lagu yang diputar bukan lagi dangdut, melainkan suara gamelan lirih, seperti musik pengiring upacara kematian. Cepat, kita harus ke kilometer 17 sekarang sebelum jam 12 lewat. Kata bapak itu sambil mengambil sebuah tas kecil berisi kemenyan bunga dan botol berisi air. Arga menurut saja, setengah tidak percaya. Mereka naik motor tua bapak itu, meninggalkan truk di depan warung. Jalan menuju kilometer 17 terasa lebih gelap dari sebelumnya, seolah hutan di kiri kanan jalan semakin rapat menutup cahaya bulan. Setibanya di tempat yang dimaksud, Arga langsung merinding. Jalan itu terasa berbeda, udara di sana dingin, angin berputar-putar aneh. Lampu motor berkedip-kedip seperti hampir mati. Bapak itu turun menaruh sesajen di pinggir jalan. Bantu saya, letakkan kain putih yang sampean temukan tadi di sini, katanya. Arga mengeluarkan kain putih yang sejak tadi ia simpan di dashboard truk. Kain itu kini terasa lebih basah, seolah baru direndam darah. Ia meletakkan pelan-pelan di atas sesajen. Mendadak terdengar suara langkah di belakang mereka. Pelan, menyeret seperti seseorang yang sedang berjalan tanpa alas kaki. Arga menoleh, dan di sanalah ia melihatnya lagi. Perempuan itu berdiri di tengah jalan, rambut panjangnya menutupi wajah. Kain kafan putihnya berkibar pelan diterpa angin malam. Arga mematung. Sosok perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung di tengah jalan seolah menunggu. Bulu kuduknya meremang hebat. Angin berhenti bertiup membuat suasana mendadak hening, terlalu hening. Bapak tua di sampingnya berbisik pelan. Jangan lihat matanya, jangan teriak, cukup diam di sini. Tapi semakin lama, semakin sulit bagi Arga untuk tidak melihat. Perempuan itu perlahan-lahan mendongakkan kepala, memperlihatkan wajahnya. Wajah pucat, bibir biru, mata hitam pekat seakan tidak ada bola mata. Dari perutnya darah menetes ke aspal, membentuk genangan merah yang merambat ke kaki Arga. Mas, ikut aku. Suara itu bergema di telinganya, meski bibir perempuan itu tidak bergerak. Arga merasakan tubuhnya seperti ditarik. Kakinya melangkah tanpa ia sadari. Bapak tua cepat-cepat menaburkan bunga ke arah sosok itu sambil membakar kemenyan. Bau asam memenuhi udara membuat mata Arga perih. Jangan ikut, lawan, teriak bapak itu. Sosok perempuan itu berteriak melengking. Jalan yang tadinya sunyi mendadak dipenuhi suara tangisan bayi. Suara rantai diseret, dan suara truk terguling dari kejauhan. Lampu motor mati total. Satu-satunya cahaya hanyalah dari bara kemenyan yang menyala merah. Arga menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus kepalanya. Mereka meninggalkanku. Aku tidak mau sendiri. Aku butuh teman. Sekejap kemudian, sosok itu lenyap dari tengah jalan dan muncul tepat di hadapan Arga. Jaraknya hanya 1 langkah. Wajahnya kini jelas, penuh darah, mata melotot. Arga terjatuh ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Bapak tua meraih botol berisi air dari tasnya dan memercikan air itu ke arah sosok tersebut. Pergi, tempatmu bukan di sini. Perempuan itu menjerit keras, suaranya membuat daun-daun di sekitar bergetar. Sesajen di pinggir jalan berterbangan. Kain putih yang diletakkan tadi terangkat lalu jatuh pelan seperti disambar angin.
Arga melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Dari perut perempuan itu keluar sosok bayangan kecil, seperti janin yang kemudian melayang ke langit dan lenyap. Sosok perempuan itu perlahan menunduk, lalu menatap Arga sekali lagi. Kali ini dengan ekspresi lebih tenang. Lalu ia memudar perlahan, menghilang bersama genangan darah di aspal. Hening kembali menyelimuti jalan. Hanya terdengar napas Arga yang memburu dan suara jangkrik di kejauhan. Bapak tua meraih bahu Arga. Kita harus pergi sekarang sebelum dia berubah pikiran. Mereka segera kembali ke motor. Tapi saat Arga menoleh ke belakang, ia melihat sekilas sosok perempuan itu berdiri jauh di ujung jalan. Tersenyum samar, seolah mengucapkan selamat tinggal. Motor tua bapak itu berhenti di sebuah gubuk kecil di pinggir jalan, tak jauh dari lokasi kejadian. Di dalamnya hanya ada tikar, kendi air, dan rak kayu berisi dupa dan bunga. Aroma kemenyan masih memenuhi udara. Duduklah, perintah bapak itu. Arga menurut, masih gemetar. Bapak tua mulai menyiapkan ritual penutup. Ia mengambil segenggam bunga 7 rupa, menaburkannya di atas kain putih yang tadi diambil dari lokasi. Ini bukan sembarang kain, katanya sambil menatap Arga. Ini kain pembungkus korban dulu. Entah kenapa, setiap tahun kain ini kembali muncul di jalan. Mungkin itu cara dia memanggil korban baru. Arga menelan ludah. Jadi, saya hampir jadi korban tahun ini. Bapak tua itu mengangguk pelan. Tapi kamu beruntung, kamu masih mau berhenti, masih mau mendengar. Banyak sopir yang keras kepala akhirnya ditemukan meninggal keesokan harinya. Truk terguling muatan berserakan. Dan anehnya, hampir selalu di tikungan yang sama. Ia mulai membakar kemenyan lagi, lalu merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa halus. Suaranya rendah, bergetar seperti berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Nyai, kami sudah penuhi permintaanmu. Jangan ganggu lagi malam ini. Biarlah jalan ini aman sampai esok. Angin kembali bertiup pelan membuat asap kemenyan berputar-putar di dalam gubuk. Bunga yang ditaburkan bergoyang, seolah ada sesuatu yang lewat. Arga memejamkan mata mencoba mengendalikan napas. Tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, licin seperti tangan yang basah. Ia spontan membuka mata. Di sudut gubuk, ia melihat sosok perempuan itu sekali lagi. Berdiri diam, kepalanya menunduk. Kali ini, ia tidak menakutkan seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat sedih, mata hitamnya berubah menjadi mata biasa yang berlinang air mata. Bapak tua menghentikan mantranya dan menunduk hormat. Silakan pergi dengan tenang, Nyai. Tidak ada yang akan melupakanmu di sini. Sosok itu perlahan tersenyum. Lalu ia memudar seperti kabut yang tertiup angin, sampai benar-benar hilang. Hening sejenak, bapak tua menghela napas lega. Sudah selesai, malam ini aman. Arga hanya bisa duduk terpaku, badannya lemas seakan habis berlari jauh. Sekarang kau boleh pulang. Jangan lupa, kalau lewat sini tahun depan bawakan bunga dan taburkan di tempat tadi. Itu tanda kamu menghormati. Arga mengangguk pelan. Ia membantu merapikan gubuk lalu pamit. Saat keluar, langit mulai berubah sedikit. Tanda dini hari hampir tiba. Sesampainya di truk, Arga melihat kaca spion. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Kabin terasa normal lagi. Tapi di kursi penumpang, ia menemukan setangkai bunga melati segar, masih berembun. Arga hanya bisa menatap bunga itu lama. Entah bagaimana bunga itu bisa ada di sana. Tapi ia merasa itu tanda perpisahan dari perempuan yang tadi ia lihat. Subuh mulai mereka ketika Arga kembali mengemudikan truknya.
Jalanan kini terasa berbeda. Udara tidak lagi sepekat tadi malam, dan bau amis yang sejak awal menempel di hidungnya sudah menghilang. Hanya aroma laut dan tanah basah yang tersisa. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak malam tadi, ia merasa lega. Terima kasih Pak, gumamnya. Teringat pada bapak tua yang menolongnya. Perjalanan menuju Cilacap berjalan mulus. Tak ada gangguan lagi, tak ada sosok di kaca spion, tak ada suara bisikan dari kursi penumpang. Saat matahari terbit, ia menepi sejenak untuk istirahat dan memandang jalan yang ia lalui. Semuanya tampak seperti jalan biasa, sunyi tapi tak lagi menakutkan. Namun ketenangan itu hanya bertahan sampai ia tiba di gudang tujuan. Ketika ia sedang menurunkan muatan, seorang rekan sesama sopir mendekat dengan wajah tegang. "Guys, kamu dengar berita? Ada truk yang terguling di kilometer 17 tadi malam. Sopirnya meninggal di tempat." Arga tercekat. "Jam berapa?" Katanya sekitar jam 12 lewat dikit. Darah Arga berdesir. Itu berarti tepat setelah ia dan bapak tua selesai ritual. Temannya menggeleng pelan. Ngeri. Katanya truknya sama persis posisinya dengan kecelakaan yang dulu. Bahkan sopirnya ditemukan dengan mata melotot, seperti ketakutan sebelum meninggal. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan jauh di depan, pikirannya melayang. Malam itu, setelah selesai bekerja, ia kembali duduk di kabin truk. Di kursi penumpang, bunga melati yang ia temukan tadi pagi masih ada. Anehnya, bunga itu masih segar, seolah baru dipetik. Arga menatapnya lama, lalu meletakkan bunga itu di dashboard. "Kalau kamu masih di sini, semoga kamu tenang," bisiknya. Angin malam berhembus pelan melalui jendela yang terbuka, membawa aroma melati samar. Saat ia menutup mata sejenak, terdengar suara lirih dari kursi penumpang. "Terima kasih." Arga terperanjat, ia menoleh tapi tidak ada apa-apa. Namun, ia tidak merasa takut kali ini. Entah kenapa, suara itu terdengar damai. Malam berikutnya, ia melewati jalur selatan lagi. Kali ini dengan sengaja membawa bunga 7 rupa. Saat sampai di kilometer 17, ia menepikan truk, turun dan menaburkan bunga itu di pinggir jalan. Ia berdiri sejenak, menatap sekeliling. Jalan sepi, hanya suara ombak dari kejauhan. Dan untuk sesaat, ia merasa melihat siluet seorang perempuan berdiri jauh di tengah jalan, mengangkat tangan seperti melambai. Lalu siluet itu menghilang bersama hembusan angin. Arga tersenyum tipis, tapi jauh di lubuk hati, ia tahu legenda itu belum berakhir. Jalan itu akan tetap menuntut tumbal tahun demi tahun. Dan setiap kali ia melewati kilometer 17, ia tidak pernah lupa membawa bunga, hanya untuk berjaga-jaga.